Juknis hari ini dalam rangka memberikan motivasi kepada siswa Madrasah Aliyah dalam menghadapi ujian akhir madrasah berstandar nasional yang lebih dikenal dengan UMBN, PGS Kakanwil Kemenak Riau Dr. Andes Haji Mahyudin MA didampingi Kasih Kurikulum Subdit Kurikulum Ditjen Pendis Kemenak RI Dr. Basnang Said melakukan monitoring ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru Senin pagi 14 Maret 2016. Kegiatan monitoring ini menurut Haji Mahyudin adalah kegiatan rutin yang penting dilakukan di setiap kegiatan ujian. Dikatakannya madrasah memiliki berbagai macam ujian seperti ujian sekolah, ujian akhir madrasah berstandar nasional, dan ujian nasional. Semua itu dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah. Khusus untuk UMBN sendiri merupakan ujian yang dilahirkan oleh Kemenak. Artinya mata pelajaran yang diujikan fokus pada bidang agama saja. Monitoring ini bertujuan untuk melihat sekaligus memastikan apakah pelaksanaan ujian ini berjalan sesuai juknis ataupun aturan yang sudah dibuat pemerintah. Monitoring UMBN tidak hanya dilaksanakan di provinsi saja, namun dilakukan untuk seluruh madrasah yang melaksanakan UMBN hingga kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan kurikulum ini Bu ya, bagaimana pengimplementasian dari sekolah terkait pembelajaran di kelas untuk pelaksanaan ujian ini? Kalau upayanya kita sebelum pelaksanaan ujian ini, itu tetap kita persiapkan anak-anak. Kita sudah memberikan kisi-kisi soal ke anak sesuai yang telah diberikan oleh Kementerian Agama secara keseluruhan kepada siswa kita yang di kelas 12. Berarti kisi-kisi soal sudah kita siapkan, iya. Berapa hari ujian Ibu dilaksanakan? Berapa orang? Kalau untuk UMBN itu 3 hari sampai hari Rabu dengan jumlah siswanya 206 orang. 206 orang. Laki-laki? Siswa laki-laki berapa? Laki-laki 87, kemudian perempuannya 134 orang. Iya, 134 orang. Kira-kira apa saja tuh bentuk instrumen pelaksanaan UMBN sekarang ini? Maksudnya Mbak? Ya instrumennya maksudnya mungkin prasarana atau seperti data siswa atau apa? Iya. Nah kalau untuk persiapan UMBN ini memang jauh-jauh hari kita sudah siapkan, yaitu panitia pelaksana. Kemudian sebelum diadakan pelaksanaan ini kita mengadakan rapat dengan panitia juga. Kemudian kita siapkan seluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian ini seperti alat-alat tulisnya, kemudian nomor ujian dan sebagainya itu sudah kita siapkan untuk anak-anak kita. Iya. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk melaksanakan ujian, khususnya kelas-kelas yang kita kondisikan mulai dari ujian madrasah sampai nanti terakhir hari Sabtu tanggal 18 ujian. Ini 3 hari ya Mbak ya, UMBN ini 3 hari sampai hari Rabu, nanti dilanjutkan lagi dengan ujian madrasah sampai hari Sabtu tanggal 18. Ya. Kemudian berapa ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan ujian? 11 ruangan. 11 ruangan. 11 ruangan. Jadi mulai dari sini sampai ke atas Mbak. Yang 11 ruangan. Pengawas berapa orang? Pengawas satu kelas sesuai dengan jumlah kelasnya, tapi dikondisikan 22 orang, jadi 22 orang totalnya. Ada pengamanan dari kepolisian nggak ada? Nggak ada, kita kalau UMBN sama kita nggak ada, tapi nanti kalau ujian nasional baru kita kondisikan. Iya, itu. Terima kasih Bu ya. Ya. Pelaksanaan UMBN di Mandua Pekanbaru dinilainya sudah baik, lancar, dan tertib. Pada kesempatan yang sama, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan monitoring yang dilakukan oleh Kakanwil beserta rombongan. Mengingat momen UMBN adalah sangat penting, di mana untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa menyerap ilmu yang telah ditimba selama 3 tahun di sekolah khusus bidang agama.
Dilaporkannya jauh hari sebelumnya, pihak sekolah telah mempersiapkan secara matang segala hal, mulai dari mengadakan rapat koordinasi dengan majelis guru, pembuatan dan penempelan nomor ujian, administrasi ujian, sarana dan prasarana lainnya seperti alat-alat tulis, penataan ruangan hingga pengawasan serta pengamanan pelaksanaan ujian. Adapun informasi yang diperoleh dari data yang ada, peserta ujian MAN 2 Pekanbaru berjumlah 206 orang siswa terdiri dari 87 orang siswa laki-laki dan 134 orang siswi yang masing-masing difasilitasi 11 ruangan ujian dengan 2 orang pengawas. Ujian akan berlangsung 3 hari ke depan dan akan dilanjutkan dengan ujian madrasah hingga hari Sabtu tanggal 18 Maret mendatang. Selanjutnya, Kak Kanwil dan rombongan melanjutkan monitoring pelaksanaan ujian yang sama di MAN 1 Pekanbaru. Dalam keterangannya saat diwawancarai langsung oleh salah seorang tim Inmas di lokasi ujian, Dr. Basnang Said dari Ditjen Pendis Kemenak RI mengatakan bahwa tujuan monitoring ini adalah untuk memetakan kualitas dan proses pembelajaran yang terjadi selama ini, apakah sudah baik atau tidak. Terkait dengan mata pelajaran yang diuji adalah mata pelajaran yang dimiliki madrasah dengan ciri khas kemadrasahan seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih, dan Bahasa Arab. Menurutnya, tema UMBN tahun ini adalah mewujudkan siswa madrasah yang jujur, berprestasi, dan bermanfaat. Untuk itu, pelaksanaan UMBN tahun ini lebih menekankan pada aspek integritas dan kejujuran. Kasih kurikulum pada Ditjen Pendis ini berharap siswa madrasah berada pada garda terdepan dalam keteladanan sikap dan tercermin dalam teknis proses ujian. Dijelaskannya bahwa UMBN saat ini jauh lebih memiliki wibawa ketimbang masa yang lalu, di mana percetakan soal-soal ujian tidak lagi serampangan seperti selama ini yang hanya tinggal di copy paste oleh madrasah ketika diberikan soft copy oleh Dirjen Pendis. Terbukti hari ini diakuinya soal-soal ujian tersebut telah dicetak oleh satu perusahaan dan dikoordinir langsung oleh bidang Pendis, sehingga kekhawatiran kerahasiaan soal ujian tidak bocor sudah bisa dipertanggungjawabkan. Atas nama Direktorat Pendidikan Madrasah, Basnang Said mengucapkan selamat menempuh UMBN tahun pelajaran 2015-2016 untuk seluruh siswa madrasah Provinsi Riau. Dan beliau sangat mengapresiasi perkembangan madrasah yang ada di Provinsi Riau, mengingat Riau memang lengket dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, seperti adanya MAN ICIS di daerah Siak yang notabene merupakan salah satu kerajaan Islam di Riau. Dengan tingginya pertarungan sekolah dan madrasah sekarang ini, maka penting memaknai dan memahami proses pembelajaran di madrasah yang harus benar-benar untuk keutuhan NKRI. Diharapkan melalui UMBN akan mampu mencetak siswa madrasah yang ingin memasuki perguruan tinggi Islam. Dengan kata lain, hasil ujian madrasah tersebut bisa menjadi patokan untuk kelulusan di perguruan tinggi Islam di bawah payung Kemenak. Hal senada disampaikan Kepala Sekolah MAN 1 Pekanbaru, Dr. Adas Haji Mulyardi MPD, bahwa dengan monitoring ini pihaknya dapat mengetahui dan melakukan pemetaan terhadap kekuatan anak dalam memahami 5 bidang agama tersebut, hingga mereka bisa mengerti dan paham tentang ilmu keagamaan secara matang dan dapat menerapkan dalam kesehariannya. Mulyardi menghimbau kepada setiap guru agar dapat memberikan motivasi kepada siswa agar tenang dan jujur selama menghadapi UMBN, pun untuk menghadapi ujian akhir nasional nanti. Selain diikuti oleh siswa MAN 1 sebanyak 293 orang, ada sekitar 99 orang siswa titipan yang masih mendapat akreditasi C mengikuti UMBN di MAN 1 Pekanbaru. Tergabung dalam 15 ruangan untuk siswa MAN 1 dan 2 ruangan untuk yang bergabung. Menurut Bapak, tujuan monitoring ini dilaksanakan? Ya, baik. Jadi sebelum saya menyampaikan apa tujuan monitoring, kita tahu bahwa madrasah ini ada berbagai macam ujian yang dilakukan. Ada namanya ujian sekolah, ada namanya ujian akhir madrasah berstandar nasional yang hari ini sudah dimulai hari pertama. Kemudian ada namanya ujian nasional. Nah, semua itu dilaksanakan program dari pemerintah. Khusus ujian akhir madrasah berstandar nasional ini adalah program khusus
yang dilahirkan oleh Kementerian Agama. Artinya mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran agama. Nah, oleh karena itu monitoring ini sangat penting. Kenapa monitoring ini sangat penting? Karena kita ingin melihat lebih jauh apakah ujian-ujian yang kita laksanakan ini berjalan sesuai dengan juknis aturan yang sudah dibuat. Nah, sehingga perlu dilakukan monitoring. Nah, monitoring ini tidak hanya dilakukan untuk Provinsi Riau, tapi monitoring ini dilakukan untuk seluruh madrasah yang hari ini melaksanakan ujian nasional, ujian madrasah berstandar nasional yang dilaksanakan secara serentak. Jadi secara nasional juga dilaksanakan monitoring, kemudian tingkat provinsi dilaksanakan monitoring, tingkat kabupaten kota dilaksanakan monitoring. Ini nanti akan diberikan laporan ke provinsi sampai ke tingkat nasional apakah ujian ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini nanti akan menjadi evaluasi. Kalau memang ada hal-hal yang dihadapi di lapangan, nanti akan dilakukan evaluasi apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian apakah ini bisa dijadikan salah satu syarat ketentuan kelulusan untuk berkaitan dengan UAS nanti, Pak? Ya, jadi untuk menentukan lulus tidaknya anak kita ya, yang pertama kita melihat adalah hasil dari ujian nasional ya, ujian nasional. Nah, kemudian ujian akhir madrasah berstandar nasional ini juga menjadi indikator di sisi kemampuan anak-anak kita menguasai ilmu agama. Nah, oleh karena itu ini menjadi bahan pertimbangan apakah dia bisa menguasai materi-materi agama ya seperti SKI, bahasa Arab, akidah akhlak dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi tolok ukur nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk bisa menentukan anak ini kita luluskan atau tidak gitu. Tapi kalau umpamanya katakanlah dia umpamanya akhlaknya tidak bagus, nah, sementara dia belajar akidah akhlak dan lain sebagainya, ini juga akan menjadi bahan pertimbangan gitu. Tapi yang menentukan lulus adalah ujian nasional. Nah, ya. Kemudian harapan dan pesan Bapak? Ya, kita berharap ujian nasional ini kepada anak-anak kita supaya diikuti dengan sebaik-baiknya. Seperti tema ujian kita pada tahun ini adalah supaya anak-anak kita berlaku jujur dalam mengikuti ujian nasional. Nah, sehingga diharapkan memang ujian nasional ini membawa dampak positif terhadap anak kita. Dan kepada panitia kami juga berpesan supaya melaksanakan ujian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, Pak. Ya. Ya. Dalam pelaksanaan ujian ini, bagaimana implementasi dari sekolah terkait pembelajaran di kelas, Pak? Apakah ada kisi-kisi khusus dari sekolah? Kalau dari sekolah kita tidak menyiapkan kisi-kisi khusus, namun kisi-kisinya itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Karena kita UMBN ujian akhir madrasah berstandar nasional, hanya 5 bidang studi itu. Jadi memang kita tidak siapkan, cuman yang kita siapkan proses dari anak-anak kita yang kita 6 bulan yang lalu untuk mengarah ke bidang studi yang akan diujikan 5. Berapa hari Pak ujian yang dilaksanakan dan berapa orang siswa yang mengikuti? 3 hari, diikuti 3 hari. Kemudian pelaksanaannya itu diikuti oleh 308 orang. 308 orang. Karena jumlahnya ada yang bergabung dengan madrasah kita, yang bergabung. KKM kita yang tidak cukup, yang masih berakreditasi C bergabung dan tidak sampai satu ruangan itu bergabung. KKM kita Mujtahadah ada 9 orang. Kemudian dari Al-Ma'arif, Al-Ma'arif ada 5 orang. Kemudian dari MAN 1 sendiri itu 293 orang. Itulah jumlah yang akan ikut ujian akhir madrasah berstandar nasional. Kemudian apa saja bentuk instrumen pelaksanaan UMBN ini tahun ini? Mungkin dari instrumennya mungkin bentuk persiapan gitu ya? Banyak. Persiapannya pertama ada TO anak,
yang kedua untuk memperkuat proses anak, yang kedua anak digiring untuk belajar dengan serius, kemudian juga beraneka ragam LKS untuk menghadapi ini. Kemudian berapa ruangan yang dipakai? Kita 17 ruangan yang kita aja 17, 2 dari yang bergabung, 15 yang dari kita sendiri. Kemudian untuk pengawas sendiri berapa orang? Karena terdiri dari 2 orang per ruangan, itu dikurang 17 kali 12, 34 orang, dan itu bergantian setiap hari. Silang kita antara KKM saja, silang. Harapan Bapak dengan UMBN? Ya, bisa pemetaan kekuatan anak dalam memahami bidang studi dan pengamalannya yang 5 bidang studi tersebut. Harapannya ya tentu mereka lengket dengan Al-Quran dan hadisnya, mereka lengket dengan akidah ahlaknya, mereka lengket dengan sejarah kebudayaan Islamnya, dengan bahasa Arabnya, dengan fikihnya, hukum-hukum Islamnya. Itu saja harapannya, bisa mereka terapkan setelah mereka tamat dari madrasah ini. Bentuk standar kelulusan juga nggak nanti jadi syarat kelulusan untuk UAS nggak? Oh, tetap akan menjadi ukuran ya. Salah satunya setiap bidang studi itu dalam aturannya itu standar kelulusannya menyelesaikan seluruh indikator-indikator capaian dari setiap bidang studi selama 3 tahun, termasuklah bidang studi yang 5 ini. Iya, betul. Kendalanya ada Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada. Ya. Jadi pertama tujuannya UAMBN untuk mematahkan kualitas dan proses pembelajaran yang terjadi selama ini. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran ciri khas kemadrasahan, dan itulah yang membedakan antara madrasah dengan sekolah. Itu ada 5 mata pelajaran yang menjadi ciri khas kita. Pertama, Quran hadis, akidah akhlak, SKI, fikih, dan bahasa Arab. Kalau misalnya di sekolah jam pain itu hanya 2 jam, sementara di madrasah pain itu ada 8 jam, ditambah bahasa Arab 2 jam, berarti 10 jam sebenarnya. Jadi UAMBN itu pertama untuk pemetaan kualitas, apakah proses pembelajaran yang selama ini terjadi itu sudah benar-benar berproses dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan UAMBN ini itu UAMBN yang berintegritas. Jadi ketika anak-anak sudah belajar tentang teori akhlak, maka bagaimana mengamalkan akhlak dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Jadi bukan hanya berpengetahuan Islam, tetapi beramal Islam, itu yang utama. Kemudian apakah ini merupakan bisa menjadi tolak ukur gitu Pak, standar kelulusan untuk UAS? Iya, pastinya bahwa UAMBN ini nanti di masa depan, tahun depan mudah-mudahan bisa, bahwa begitu anak-anak mau masuk di IAIN, UIN, STAIN, maka hasil ujian madrasahnya itu menjadi patokan untuk diluluskan di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Itu patokannya. Tapi paling tidak bahwa untuk hari ini, tahun ini sebenarnya UAMBN itu jauh lebih berwibawa ketimbang pada masa-masa yang lalu. Di mana wibawanya? Pertama, pencetakan soalnya bukanlah serampangan lagi. Kalau yang kemarin itu kita kasih soft kepada madrasah yang memfotokopi, sehingga kemungkinan tercecer soalnya di mana-mana. Nah, sekarang itu dicetak oleh satu perusahaan dan dikoordinir oleh bidang pendidikan madrasah, sehingga keterjagaan soal-soalnya untuk tidak terbaca bocor itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian gimana tanggapan Bapak sendiri nih? Udah monitoring kan 2 sekolah di Riau? Saya terus terang luar biasa bahwa di Riau itu kan memang lengket dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sehingga kalau melihat ini bangunan yang luar biasa, memang bahwa seharusnya memang harus seperti ini, karena sejarah masuknya Islam di Indonesia antara lain Riau yang pertama, ada kerajaan Siak. Sehingga begitu ada Man Ice di sana, berarti memang sebenarnya mengembalikan kesejarahan Riau sebagai salah satu daerah yang pertama-tama diislamkan. Dan yang kedua, ini luar biasa perkembangannya, dan hari ini memang pertarungan sekolah dengan madrasah.
Sehingga kita harus berkompetisi secara sehat karena semua bentuk-bentuk kualitas itu, dimanapun kualitas itu entah di madrasah atau di sekolah, sama-sama untuk bangsa dan negara. Itu yang paling penting adalah bahwa proses pembelajaran di madrasah harus benar-benar untuk keutuhan NKRI. Tidak boleh ada madrasah tetapi yang diajarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang kebanyakan dianut oleh bangsa kita di Indonesia. Makanya barangkali ada pesan khusus Bapak terhadap ini pelaksanaan ujian ini, pesan yang pertama pesan saya sebagaimana amanatnya Pak Dirjen, Pak Direktur, tentunya juga Pak Menteri adalah pertama, ujian UAMBN dan ujian nasional harus berintegritas, harus terjaga kejujurannya, terjaga jangan sampai anak-anak hanya belajar ilmu Islam tetapi pengamalan Islam itu tidak. Itu yang Demikian breaking news hari ini dan sampai jumpa.